mengimplementasi nilai-nilai anti korupsi pada tupoksi saya sebagai penyuluh kesehatan masyarakat di Puskesmas Teras Trunjang. Yang pertama yaitu jujur. Kami jujur dalam membuat laporan kegiatan harian dan bulanan yang sesuai dengan fakta. Kemudian kami jujur dalam membuat laporan bulanan, triwulan, dan tahunan tentang pencapaian program promosi kesehatan. Yang kedua yaitu peduli. Kami selalu melakukan kegiatan sosial seperti menjenguk teman sesama staf puskesmas yang sedang sakit maupun ditimpa musibah. Kemudian kami juga membantu keluarga pasien yang kurang mampu dengan cara berkoordinasi dengan lintas sektor terkait. Kemudian yang ketiga yaitu mandiri. Kami mengerjakan program kerja seperti penyuluhan dalam gedung, penyuluhan luar gedung, dan program lainnya dengan penuh semangat percaya diri. Kemudian yang keempat, disiplin. Kami selalu datang dan pulang sesuai dengan aturan kerja yang berlaku. Kemudian juga mengumpulkan laporan tepat waktu dan segera melakukan koordinasi apabila menemui kendala. Selanjutnya yaitu tanggung jawab. Kami menyelesaikan tugas pokok dan tugas tambahan di Puskesmas Teras Trunjang dengan penuh semangat dan percaya diri. Selanjutnya yaitu kerja keras. Kami selalu memaksimalkan kinerja dan semangat dalam menyelesaikan target program dan target puskesmas. Bekerja keras untuk menjadikan program promosi kesehatan Puskesmas Teras Trunjang menjadi program yang teladan serta dapat memotivasi sesama. Dan yang ketujuh yaitu sederhana. Kami selalu mengikuti aturan berpakaian yang sesuai dengan aturan BKPSDM Komuko tentang tata cara berpakaian aparatur sipil negara dan tidak berlebih-lebihan dalam berpenampilan. Kemudian yang kedelapan berani, yaitu kami berani untuk memberikan masukan dan saran untuk kemajuan Puskesmas Teras Trunjang. Kemudian kami juga berani melaksanakan program inovasi di Puskesmas Teras Trunjang. Yang kesembilan yaitu adil. Kami bersikap adil dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat tanpa membeda-bedakan golongan dan kasta dari masyarakat yang kami layani. Lawan korupsi. Rangkuman materi anti korupsi. Apa itu korupsi? Korupsi adalah tindakan-tindakan setiap orang yang melawan hukum dengan melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Definisi ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999. Selanjutnya, ciri-ciri korupsi. Ciri-ciri korupsi yang pertama yaitu dilakukan oleh lebih dari satu orang. Yang kedua, merahasiakan motif. Yang ketiga, berhubungan dengan kewenangan tertentu. Yang keempat, berlindung di balik perlindungan hukum. Yang kelima, melanggar kaidah kejujuran dan makna hukum. Yang keenam, yaitu mengkhianati kepercayaan. Selanjutnya, penyebab korupsi menurut BPKB Republik Indonesia. Yang pertama yaitu aspek individu pelaku korupsi. Jadi penyebab korupsi itu berasal dari individu yang bersangkutan. Yang kedua yaitu aspek organisasi. Artinya ada sebuah budaya organisasi yang tidak baik dengan menganggap perilaku korupsi adalah perilaku yang biasa saja. Kemudian aspek masyarakat, tempat individu atau organisasi itu berada. Kemudian sistem yang buruk. Selanjutnya dampak negatif dari korupsi. Yang pertama dilihat dari tata ekonomi. Dampak negatif korupsi itu seperti pemborosan, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Kemudian yang kedua, jika dilihat dari sosial budaya, dampak negatif dari perilaku korupsi
yaitu terjadinya revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Yang ketiga, dilihat dari tata politik, dampak negatif korupsi yaitu terjadinya ketidakstabilan politik, pengambil alih kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Yang keempat, jika dilihat dari tata administrasi, dampak negatif korupsi yaitu tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijaksanaan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Selanjutnya yaitu dampak buruk korupsi. Dampak buruk korupsi yang pertama yaitu menghambat kesejahteraan umum. Yang kedua, mempersulit demokrasi dan tata pemerintahan yang baik. Yang ketiga, menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi. Yang keempat, melemahkan kapasitas dan kemampuan pemerintah dalam menjalankan program. Yang kelima, menghambat upaya pengentasan kemiskinan dan peningkatan kesejahteraan. Yang keenam, penurunan kualitas moral dan akhlak. Dan yang ketujuh, yaitu memperburuk perekonomian. Jenis-jenis korupsi ada 7. Yang pertama yaitu transaktif atau terjadinya transaksi. Kemudian yang kedua adalah ekstroaktif, artinya ada tekanan. Kemudian yang ketiga adalah investif atau penawaran barang atau jasa. Kemudian yang keempat, nepotistik atau perlakuan khusus. Kemudian yang kelima adalah autogenik, yaitu pengetahuan dan pemahaman. Yang keenam, suportif atau suasana kondusif. Kemudian yang ketujuh adalah defensif atau mempertahankan diri. Bentuk-bentuk korupsi. Yang pertama yaitu kerugian keuangan negara. Yang kedua, suap menyuap. Yang ketiga, penggelapan dan penyalahgunaan dalam jabatan. Yang keempat, perbuatan curang. Yang kelima, benturan kepentingan dalam pengadaan. Yang keenam, pemerasan. Dan yang ketujuh, gratifikasi. Kenapa korupsi itu bisa terjadi? Ternyata korupsi itu bisa terjadi karena dua hal. Yang pertama karena adanya niat, dan yang kedua karena adanya kesempatan. Langkah-langkah anti korupsi yang dapat kita lakukan sebagai aparatur sipil negara adalah yang pertama, melakukan perbaikan sistem melalui peraturan perundang-undangan, cara kerja pemerintahan, pemisahan aset negara dan pribadi, kemudian menegakkan etika profesi, menegakkan prinsip good governance, dan optimalisasi pemanfaatan teknologi. Selanjutnya, langkah anti korupsi yang bisa kita lakukan adalah dengan melalui pendekatan perbaikan individu, yaitu dengan cara perbaikan moral manusia sebagai umat yang beriman, memperbaiki moral suatu bangsa, memperbaiki kesadaran hukum masyarakat, kemudian melakukan sosialisasi pendidikan anti korupsi, melaksanakan pengentasan kemiskinan, dan memilih pemimpin yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kemudian nilai-nilai anti korupsi ada 9. Yang pertama yaitu jujur, yang kedua peduli, yang ketiga mandiri, yang keempat disiplin, yang kelima tanggung jawab, yang keenam kerja keras, yang ketujuh sederhana, yang kedelapan berani, dan yang kesembilan adil. Dengan hati